Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrograman berbasis objek pertemuan keempat. Kita kali ini akan membahas tentang konstruktor dan overloading. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama adalah konstruktor. Dari teorinya dulu, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus yang dipakai oleh Java untuk membuat sebuah objek di dalam kelas, dan di tiap kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Untuk ciri-cirinya tersendiri dari konstruktor itu apa? Yang pertama adalah nama konstruktor itu sama dengan nama kelas. Jadi metode konstruktor itu nanti penamaannya sama persis dengan nama kelas. Kemudian yang kedua, metode konstruktor tidak mengembalikan nilai, termasuk void. Kemudian yang ketiga, cara menggunakan konstruktor adalah dengan menggunakan kata kunci new. Nah, di sini kalau kalian paham, dalam menginstansiasi sebuah kelas itu kan menggunakan new. Nah, dalam menginstansiasi atau membuat objek, kalian menggunakan kata kunci new, keyword new. Nah, ketika mengeksekusi ini nantinya, metode konstruktor itu yang akan dipanggil pertama kali, yang akan dieksekusi. Oke, kita langsung masuk ke codingan aja ya, biar nggak bingung. Kalau teori aja kemungkinan akan bertanya-tanya begitu. Nah, ini udah ada struktur Java-nya, tinggal kita bikin kode. Misal bikin kelas dulu ya, kelas sebuah praktikum, sebuah kelas yang namanya praktikum. Nah, begini. Kemudian di dalam kelas praktikum ini kita bikin objek dulu aja deh. Bikin objek yang namanya tipe praktikum, kemudian objek 1 new praktikum. Nah, dalam membuat objek kan ada new ini ya. Kalau kita jalankan bakal nggak tampil apa-apa. Nah, berarti si objek ini udah berisi instansiasi dari kelas praktikum. Nah, ketika baris ini dipanggil, dia akan menjalankan sebuah metode kalau ada konstruktor. Metodenya itu metode konstruktor, jika ada maka dijalankan. Kita coba bikin dulu kelas metode konstruktornya. Publik, kemudian nama dari kelasnya begini, sama persis ya. Nah, ini metode konstruktornya. Ini akan dijalankan ketika instansiasi sebuah objek. Ketika membuat objek, nah ini akan dijalankan. Coba ya kita ketikkan aja di sini. Selamat datang di praktikum PBO. Nah, ini kan nggak ada cetak apa-apa sebenarnya di sini, cuma instansiasi. Coba kita jalankan. Nah, dia akan mengeksekusi ini. Ketika diinstansiasi sebuah objek new, masuknya ke sini, kemudian metode konstruktor ini akan dieksekusi. Coba kita bikin metode lain. Metode praktikum matkul. Jangan lupa. Nah, yang di metode konstruktor tadi tidak ada nilai returnnya. Kalau kita bikin satu lagi ada returnnya ya. Kita coba void returnnya, kemudian kita tuliskan aja void mata kuliah PBO. Kita jalankan. Nah, dia tetap nggak ke eksekusi, tidak seperti ini, tidak sama seperti konstruktor ini ya. Ini metode biasa, ini metode konstruktor. Jadi ketika membuat sebuah objek di instansiasi kelasnya, dia hanya akan mengeksekusi dari metode konstruktor ini. Pertama kali membuat objek, nah dia akan dieksekusi. Terus gimana kalau kita ingin menjalankan yang ini gitu kan? Ya udah, tinggal dipanggil aja objek 1 matkul. Oh, harusnya ini salah sih, harusnya hurufnya kecil, tapi besar juga nggak apa-apa, tapi bagusnya kecil. Kita ubah aja.
Nah, ini bakal muncul dua-duanya. Jadi udah tahu ya bedanya metode konstruktor itu apa dan metode biasa itu apa. Kalau metode konstruktor, dia akan dieksekusi ketika membuat sebuah objek menggunakan keyword new ini. Nah, dan ini juga bisa digunakan untuk memberikan nilai di dalamnya, di sininya, memberikan mengirimkan data gitu. Kita bikin parameternya dulu, misal string nama, kita sini halo nama. Nah, kita bisa kirimkan di sini juga nama kita, argumennya Rizal Fathah. Kita jalankan. Nah, ini udah bisa tereksekusi ya, bisa dijalankan ininya, dan sudah bisa mengirimkan data Rizal Fathah. Jadi dalam membuat instansiasi sebuah membuat objek ya, kita juga bisa mengirimkan sebuah parameter. Ditangkapnya di mana? Ditangkapnya itu ditangkap oleh metode konstruktor. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk mengisikan sebuah properties. Kalau semisal di sini ada mata kuliah private, kemudian string. Nah, ini bisa kita menginstansiasi sambil mengirimkan nama mata kuliahnya. Ini kita komen aja. Mata kuliah. Nah, ini kemudian this mata kuliah ini sama dengan mata kuliah ini. Jadi ketika kita membuat objek, sekalian memasukkan data. Nah, begini. Ini kenapa? Karena nggak dipakai, belum dipakai. Field mata kuliah can be final. Oh, ini juga bisa di final. Tapi nggak apa-apa. Kita tambahkan aja make final. Nah, ini kita hapus saja. Kita masukkan mata kuliahnya. PBO. Nah, kalau kita jalankan, dia akan nge-print cuman yang ini nih. Karena di sini tadi tidak ada print di metode kuliah ya, nggak ada sistem out print line. Jadi dia cuman memasukkan data yang ditangkap di sini, kemudian menjalankan ini. Oke, ini kita ubah aja. Ini kan nge-print langsung ya mata kuliah PBO gitu. Kalau kita ubah PBO nya ini jadi variable, kita panggil si mata kuliah ini, mata kuliah. Nah, maka sudah mata kuliah PBO. Kemudian ini bisa kita ganti juga Java. Nah, maka udah bisa berubah. Oke, udah paham ya sampai di sini. Kalau kita review lagi, ini ada sebuah objek yang dibuatnya menggunakan kelas dari praktikum. Nah, kemudian dalam pembuatan objek ini dia sudah memasukkan data Java. Nah, ini akan masuk ke dalam konstruktor sini. Ini konstruktornya. Konstruktor itu tidak memiliki nilai return seperti ini. Ini kan ada void atau enggak nanti boolean atau integer. Nah, di dalam metode konstruktor itu tidak ada nilai return. Jadi cuman kosongan begini, public praktikum. Nah, ini kemudian di dalamnya ada sebuah string yang bisa kita tangkap. Biasanya sih itu digunakan untuk mengisikan variabel ya, mengisikan properties di sini. Nah, karena nama properties sama ini sama, kita gunakan this pada ini tuh. This itu mengarah ke properties ini. This mata kuliah sama dengan mata kuliah yang ini. Berarti ini nanti isinya akan sama dengan ini. Nah,
Kemudian ada metode ini digunakan, ini cuman buat menampilkan ini ya, mata kuliahnya apa, mata kuliahnya sesuai sama yang diisikan di metode instansiasi di sini. Nah, ini untuk menjalankan metode yang ini. Oke, saya kira itu sudah gampang dimengerti ya konstruktornya. Kemudian kita lanjut ke yang materi selanjutnya adalah overloading di Java. Nah, ini di dalam modulnya juga ada. Kalian juga bisa mempraktekannya di sini. Ini yang konstruktor tadi. Nah, kita masuk ke overloading selanjutnya. Overloading di Java diterapkan di dalam metode atau fungsi. Kemudian dengan overloading itu dapat dibuat metode dengan nama yang sama tetapi berbeda parameternya. Nah, itu nanti udah dianggap dua metode yang berbeda gitu, walaupun namanya sama tetapi parameternya itu berbeda dari fungsi yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini Java sendiri akan menggunakan daftar parameter-parameter itu sebagai acuan untuk metode manakah yang akan dijalankan. Nah, ini kita coding aja ya yang ini ya. Kita bikin gini. Kita bikin kelas dulu, Java class. Nama kelasnya itu overloading. Kita hapus yang nggak perlu dulu. Kemudian kita bikin main. Bukan static main. Mana? Oke, kita coba buat ini ya. Yang pertama kita bikin kelas dulu, kelas manusia. Oke. Nah, kemudian di dalam manusia itu nanti ada sebuah properties nama dan jenis kelamin. Nama, kemudian ada juga jenis kelamin. Nggak usah saya singkat biar jelas. Nah, kemudian ada metode atau function metode ya, metode nilai. Di dalamnya dia menerima parameter satu. Ada satu parameter, kita kasih nama param1. Nah, param1 itu isinya set nilai itu apa. Ini nanti set nilai itu maksudnya akan mengisikan ke sini gitu ya, akan digunakan untuk mengisikan variabel ini, properties ini, isikan datanya begitu. Nama sama dengan param1, jadi nanti data yang dikirimkan akan diterima ini, kemudian dimasukkan ke dalam variabel nama. Nah, kemudian kita bikin satu lagi, set nilai sama namanya tapi dengan parameter yang berbeda, string param1. Kemudian ada lagi string param2, kita p-nya kecil aja. Nah, begini. Dan kita kasih nama sama dengan param1, kemudian jenis kelamin sama dengan param2. Ini dikasih param biar gampang ya nanti. Ini cuma satu, ini ada dua gitu. Kemudian ada void cetak.
ini akan menampilkan data-data propertiesnya. Benar. Nama sama dengan, kita kasih nama, kemudian sort jenis kelamin, sama dengan jenis kelamin. Oke ya, ini nama mengambil dari sini, jenis kelamin mengambil dari sini. Oke, kemudian kita ke metode main ya yang akan dijalankan ya. Kita membuat sebuah objek dari kelas manusia. Manusia sama dengan bukan manusia, terus nama objeknya apa? M1 ya, manusia 1. Sama dengan new manusia. Kemudian M2 kita copy aja, sama manusia. Jadi kita punya dua objek, M1 dan M2. Nah, M1 nya kita akan mengset nilai manusia satunya ya, orang satunya, manusia lah gitu aja. Manusia 1 itu akan set nilai. Kita lihat dia akan menjalankan set nilai yang memiliki satu parameter. Ini kan ada dua ya, set nilai, tapi ada yang paramnya 1, ada yang paramnya 2, parameternya 1, ada yang parameternya 2 jumlahnya. Nah, kalau kita masukkan di sini result, result begini. Nah, kemudian M2 nya kita set nilainya ke yang 2 parameter. Sama aja deh namanya, atau enggak bedain aja. Fatah, kemudian tambah lagi 1, jenis kelamin laki-laki. Oke, kita jalankan dulu ya, kita belum nyetak nih, ada yang error apa enggak. Oh, ini masih nge-running yang ini, kelas yang ini nih, kita jalankan begini atau enggak. Bentar. Cara run file itu shift plus F6. Oke. Shift plus F6. Oke, ya, ini udah menjalankan yang ini, file yang ini, karena di dalam projectnya ada 2 file ya tadi, week 4 sama overloading ini. Oke, kita shift 6, shift F6. Oke, nah ini belum cetak, belum ada yang tampil apa-apa karena memang ini belum dijalankan begitu, belum ada system out println, belum ada yang dijalankan metode cetaknya. Kemudian kita kita jalankan set cetak, bukan set cetak, cetak aja, metode cetak dari M1 kita jalankan shift F6. Nah, lihat nih, kita tahu di cetak itu ada 2 output harusnya, nama dan jenis kelamin. Nih, ini hasilnya begini, nama Rizal ini ya, M1 yang ini, tapi jenis kelaminnya 0 karena di dalam set nilai ini cuman yang dikirimkan adalah nama saja, tidak menampung jenis kelamin. Otomatis jenis kelamin ini masih kosong atau 0 defaultnya. Kalau kita masukkannya M2 cetak, kita jalankan F6. Nah, kita ini uncomment aja deh, di komen dulu biar
ketahuan. Nah, M2 akan dicetak, namanya Fatah, jenis kelaminnya laki-laki. Nih, M2 set nilai. Jadi set nilai ini menjalankan yang ini nih. Kenapa menjalankan yang ini? Dia sesuai dengan parameter yang dikirimkan. Yang dikirimkan ada 2, 1, 2, otomatis dia akan menjalankan yang ini. Kalau yang dikirim cuman Fatah aja begini, nah dia nanti akan menjalankan yang ini nih. Itu. Coba ya. Bukan karena M-nya 2 ini, bukan karena itu. Tapi karena di sini cuman ada 1 atau 2, itu akan mengarah ke sesuai dari jumlah parameternya kita coba dulu. Ini kan 1 nih. Nih, dia juga akan 0 karena dia parameternya cuma 1. Laki, coba ini. Kita ganti perempuan. Oh, jangan lupa diganti namanya juga biar sesuai. Anissa. Kita jalankan. Ini jangan lupa di uncomment. Save F6. Nih, di sini juga bisa karena udah dua-duanya mengirimkan 2 parameter, 1 2 1 2. Otomatis dia akan lari ke dalam sini, bukan yang ini. Oke. Sebenarnya tidak cuman jumlah parameternya ya yang membedakan, bisa juga tipe ini. Tipe dari string, tipe datanya. Coba kita jalankan ini. Kita tambah integer, int, apa ya, umur deh. Kemudian kita tambah di sini int umur. Terus kita dicetaknya tambahkan ya. Walaupun nanti nggak apa-apa lah begini. Ini buat ngecek aja. Nanti yang kosong yang nggak ada nilainya ya bakal 0 gitu. Nggak apa-apa deh. Umur. Nah, ini kan 2 nih, ada 2. String sama integer. Ini string. Jumlahnya sama. Tapi ininya berbeda. Kita coba deh. Kalau kita begini, kalau kita jalankan dulu ya, ini kan ada 2 juga, tapi integer sama string yang membedakan. Kita running dulu deh hasilnya gimana. Saya naikkan dulu. Nih ya, nama Anissa, jenis kelaminnya perempuan. Berarti ini masuk yang kedua ini ya, ini masuknya ke jenis kelamin. Berarti yang jenis kelamin itu yang ini nih. Oke ya, berarti dia masuk ke yang ini nih, yang void ini, bukan yang ini. Oh, sebentar, ini belum. Umur samakan list deh, atau enggak ini param 2 biar sama. Bentar ya. Umur ini param 2. Oke, udah persis ya ini ya. Param, cuman yang bedakan ini. Ini integer, ini string. Oke, kita ulang. Kita F6 lagi. Lihat, umurnya masih 0. Berarti umur ini tidak ada yang menjalankan. Maksudnya belum diisi. Berarti umur ini masih kosong. Kalau itu masih kosong, berarti kan ini nggak dijalankan. Nah, kenapa ini nggak dijalankan? Padahal ini juga 2. 1, 2. Ini juga 1, 2. Tapi kenapa yang dijalankan malah yang ini? Karena tipe data yang di sini itu yang dikirimkan adalah string. Otomatis dia juga mencari parameter yang kedua itu juga string. Nah, inilah yang string. Maka menjalankan yang ini. Karena ini int, jadi nggak dijalankan. Coba kita ubah di sininya integer. Kita ingin memasukkan umur nih. Anissa umurnya berapa ya? Kita kasih muda aja deh, 10 tahun. Kalau kita jalankan F6, lihat yang masuk ke umur. Tadi kan jenis kelaminnya ya perempuan, sekarang umurnya ke yang umur. Kenapa begitu? Karena ini adalah integer, maka dia akan masuk ke dalam sini, integer, yang metode yang ini, otomatis dia masuk ke sini.
bukan ke sini. Nah, gimana kalau cuman, harusnya kan kalau begini error ya. Ini string, ini integer. Kalau cuman punya satu metode kayak gini. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena di sini integer, ini string. Padahal cuman ada satu metode yang aktif ya. Ini string. Ini error. Nah, kalau ini kita buka, sudah bisa. Ini walaupun sini integer, ini string, tapi dia bisa menerima dua-duanya karena ada dua metode. Nilai, set nilai yang di parameter kedua itu bisa menampung data integer ataupun string. Nah, nanti dibedakannya di sini nih, di sininya. Kemudian bisa isi dari metodenya itu bisa dibedakan juga nantinya. Ini untuk memasukkan umur, ini untuk memasukkan jenis kelamin. Dan juga kalau nggak salah itu ada begini, saya tulis di sini aja ya. Metode 1, semisal parameter pertama itu string, kedua string, terus ada metode kedua, kita copy dulu aja. Nah, ini tadi kan udah berbeda ya. Nah, ini udah dianggap berbeda. Kemudian dikasih dua deh, metode ini aja. Kemudian yang dianggap berbeda lagi itu begini. Kalau nggak di copy, paste. Nah, ini udah berbeda lagi ya. String, integer. Terus metode integer string. Ini kan belum ada nih. Nah, keempat metode ini dengan parameter string, integer, string, ini udah berbeda. Nah, ini udah dianggap metode namanya metodenya sama nih, metode semua, tapi dengan parameter yang tipe datanya berbeda, itu udah dianggap beda. Kalau kita bikin di sini dan itu nggak akan error walaupun namanya sama. Coba ya, kita bikin deh. Ini kita komentari aja isinya, kita bikin. Nah, kalau error begini nih, misal method set nilai string is already defined. Nah, berarti metode ini dengan parameter ini tuh udah di define. Coba kita buktikan teori yang ini tadi, apakah berbeda? Harusnya kalau berbeda kan dianggapnya beda gitu loh, dianggapnya beda gitu kan harusnya nggak error. Coba ya, ini string integer, string, kita bikin integer. Nah, nggak error kan, nggak ada error, berarti ini udah dianggap valid. Berarti ini dianggap metode yang berbeda walaupun namanya sama. Yang membedakan adalah tipe data integernya. Kemudian satu lagi void, kita copy paste aja. Nah, tadi udah string integer, string integer, string, kemudian integer. Nah, ini juga udah berbeda lagi walaupun namanya sama. Ya, jadi yang membedakan itu adalah jumlah parameter yang pertama. Jumlah parameter, kemudian peletakan jumlah parameter, kemudian tipe parameter, tipe data parameter. Ada dua ini. Terus gimana kalau void nilai returnnya yang beda? Itu nggak pengaruh ya. Misal kita kasih return di sini false. Boolean. Nah, apakah akan berbeda kalau semisal kita bikin ini sama ya? Nah, ini kan tuh udah already define ya, ini sama-sama ini ya, sama persis. Kalau kita ingin membedakan dari returnnya apakah bisa apa enggak, kita coba aja. Kita di sini bikin void, tetap nggak bisa.
atau kalau ini kita enggak, nih ya, tetap nggak bisa ya, is already defined, yang berarti apa? Yang berarti dia tidak membedakan dari returnnya, dari nilai return, walaupun nilai returnnya berbeda tapi dia dianggap sama. Jadi yang bisa membedakan adalah jumlah parameter dan peletakan tipe parameternya, tipe data parameternya. Jadi untuk nilai return itu tidak bisa untuk membedakan. Oke, ini hapus saja. Nah, itu untuk overloading. Dan di sini kalau kita lihat materinya udah selesai ya, cuman ada konstruktor dan overloading. Jadi kita review ulang lagi. Konstruktor itu tadi adalah metode yang pertama kali dieksekusi ketika menginstansiasi sebuah objek, sebuah kelas. Maksudnya membuat objek itu kan, membuat objek menggunakan new, kemudian dia akan mengeksekusi ini. Ciri-cirinya itu metode konstruktor itu tidak ada nilai return, ini tidak ada tipe data nilai returnnya. Ini kan ada void atau nggak bisa integer, tapi di sini nggak ada void, nggak ada integer. Kalau kita bikin void begini, dia error, atau nanti dianggapnya metode biasa, bukan metode konstruktor. Nah, kalau metode konstruktor, nama metodenya itu sama persis dengan nama kelas. Kemudian overloading, coba project saya kok nggak bisa. Nah, begini. Nah, overloading tadi ya, 2 atau lebih metode dengan nama yang sama tapi dianggap berbeda. Yang menganggapnya berbeda itu dengan apa? Dengan jumlah parameternya dan tipe datanya. Nih, 2 parameter yang sama. Kalau misal ada 1 parameter, kemudian di sini 2, nah ini udah dianggap berbeda walaupun namanya sama, atau tipe datanya yang berbeda. Ini string, ini integer, ini string. Nah, ini udah dianggap berbeda. Dan kombinasinya itu ada integer string, integer. Nah, pokoknya begitu. Dan semua tipe data ya, bisa boolean, bisa integer, bisa double, itu udah beda. Oke, sekarang masuk ke tugas aja. Tugas yang pertama, membuat program dengan menggunakan konstruktor. Dengan ketentuan terdapat atribut private, ada merek, tahun, nomor polisi, warna. Nah, ini bikin kelas ini ya. Ada nomor polisi, kayaknya motor deh. Buat metode konstruktor untuk memasukkan data-data atribut tersebut. Nah, jadi pas membuat objek, dia akan memasukkan merek, tahun, nomor polisi, dan warna. Seperti yang ini tadi nih. Saya kasih bocorannya aja. Kayak ini tadi. Ini kan langsung masuk ya. Ada mata kuliah di sini, kemudian mata kuliahnya itu diisi oleh mata kuliah yang diambil dari pembuatan objek di sini. Nah, sama dengan tugas tadi, persis malah. Tapi ini merek, tahun, dan nomor polisi. Jadi nanti ada 4. Di sini ada 4. Merek, tahun, berapa, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian buat metode yang dapat menampilkan informasi data. Nah, ini metode cetaknya kayak ini ya. Ini matkul dicetak. Buat objek yang mengakses data-data di atas. Nah, ini buat objeknya ini, kemudian dijalankan metode cetaknya begitu. Kemudian untuk yang nomor 2, buat program dengan menggunakan overloading dengan ketentuan terdapat atribut private. Atribut itu yang ini ya. Maaf, saya tadi kayaknya nyebutnya properties deh. Ya, ini namanya atribut atau variable di dalam kelas gitulah. Itu namanya atribut. Membuat atribut dengan private. Atribut private, nomor mahasiswa, nama, umur, jurusan, alamat, kota. Oh, jadi ini kelas mahasiswa. Kalian bisa membuat nama kelasnya itu nama kelas mahasiswa, biar relevan ya sama data-data atributnya.
Kemudian buat metode yang memasukkan data-data di atas menggunakan JOption. Kemudian buat metode overloading yang bukan menjadi konstruktor yang dapat menampilkan nomor mahasiswa nama saja, hanya menampilkan nama, alamat, dan kota saja. Nah, ini nanti overloading ya. Nama metodenya ini sama ini tuh sama, cuman yang dibedakan ini nih, dia hanya menampilkan nomor mahasiswa. Kemudian hanya menampilkan nama, alamat, dan kota. Berarti kan ini jumlah dari parameternya ya. Ini 1, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak ini tadi. Metodenya sama, ini set nilai, tapi parameternya yang jumlahnya berbeda atau peletakan tipe datanya berbeda. Kalau ini sih jumlahnya 1, 2, 3, 4. 1 maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini jumlah parameternya. Dan juga tipe datanya sih, umur kan beda tipe datanya. Tipe datanya integer. Oke, itu untuk tugas praktikumnya. Semisal nanti ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Cukup sekian saja praktikum kali ini. Mohon maaf praktikumnya menggunakan video karena saya kemarin sempat ini ya merubah jadwal, tapi karena jadwal saya juga udah lumayan padat kalau weekend begitu, karena minggu sebelumnya kan kita nggak bisa itu karena libur nasional, terus mau diganti dan saya udah ada jadwal fix tapi ternyata kalian yang nggak bisa, kemudian diganti dengan video ini. Jadi mohon maaf aja ya, semoga aja dengan video ini bisa membantu pembelajarannya, semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kalian semua. Sekian, terima kasih.